Selalu ada yang pertama dalam kehidupan, dan di pertama inilah semua dipertaruhkan untuk langkah selanjutnya. Apakah yang pertama akan menjadi pengalaman yang indah, atau mungkin sebaliknya? Kali ini saya memutuskan untuk memulai pendakian. Tentu saya tidak sendiri, ada Amsal, teman yang lebih berpengalaman dalam pendakian, sekaligus mengedukasi saya tentang pendakian. Kami memulai keberangkatan dari Tasikmalaya menuju ke Bandung dan menemui Rifki Abad. Dia lumayan berpengalaman dalam pendakian, dan juga dia menjadi kameramen selama kita dalam perjalanan. Kalau coy, sekarang tanggal 29 hari Kamis jam 9 malam kedatangan tamu dari Tasikmalaya. Sana ada Abdan, ada saya teh Kevin sebentar. Penghulu, bos. Sebelum menuju ke base camp, berhubung drone saya baling-balingnya hilang satu, jadi kami ke tempat servis drone terlebih dahulu yang ada di Antapani. Kan gak lucu kalau lagi terbang drone-nya hilang. Kami sampai di base camp jam 11 siang dan langsung registrasi pendakian ke sebuah warung canggih. Kenapa saya sebut warung canggih? Karena saya lihat penampakan warungnya itu ya kayak warung kecil pada umumnya. Tapi di dalamnya ada monitor CCTV ke segala arah di base camp. Keren kan? Nah, kebetulan di base camp ada masjid. Berhubung ini hari Jumat, jadi kami melaksanakan sholat Jumat dulu di sana. Kan kata orang tua, kalau gak sholat Jumat 3 kali, nanti ada ekor monyetnya. Amit-amit, begitu kalau orang Sunda bilang. Tentu saja sebelum memulai melangkah, kami perlu mengisi perut terlebih dahulu. Takutnya sakit, apalagi sampai pingsan. Kan malu, nanti ngerepotin yang lainnya. Gunung Sanggar Pergi untuk pulang. Sekitar jam 1 lebih sedikit, kami memulai pendakian. Mulai dari base camp pos 1 sampai pos 2, masih berupa perkebunan milik warga sekitar dan pohon pinus. Medan yang dilewati masih terbilang landai, bahkan ada bekas pijakan ban motor trail di sini. Untuk sementara selama perjalanan, kami banyak hahaha, gak tahu kalau udah nemuin trek terjal, apalagi kalau sampai hujan. Mudah-mudahan hari ini cerah sih, secerah masa depan saya. Mantap. Nah, udah pos 2 ada ini kan? Gak ada pos 1 berarti nya? Tadi masa emang mau anjing. Oh, tadi pos 1 tuh. Ternyata posnya dekat. Jadi dia mah treknya panjang. Mantap. Latihan. Oh, senior anjing bener itu. Siap. Kamu udah naik berapa gunung? Jadi gak ada istilah senior-senioran ya? Semua juga sama. Oh, semua setara gitu ya. Kesetaraan gender. Untuk pendakian nih, pos itu setiap berapa meter sekali? Untuk spesifiknya tidak begitu jelas. Tapi mungkin spekulasi saya juga umumnya tempat yang memang agak luas sama landai juga, gak terlalu dekat, gak terlalu jauh untuk biasanya. Akhirnya diisi lagi guys. Kurang berat katanya. Bawa nurah gue jom. Ya, Kita jangan berlama-lama di pos 2, langsung berangkat lagi. Hebat. Let's go. Ini anjay. Si paling BMTH. Anjir. Etana BMTH tuh. Well, barang.
go. Gun. Bener aja yang tadi saya bilang, kami menemukan tanjakan pertama yang lumayan terjal untuk dilewati. Tanjakan Ebel namanya, unik dan emang sesuai karakternya. Yang pasti saya tidak pantang mundur dong, harus bisa melewati tanjakan ini. Gimana mau ladenin calon mertua kalau ngeladenin tanjakan Ebel aja gak bisa. Lumayan tanjakannya guys. Akhirnya tanjakan Ebel berhasil kami lewati. Kami lanjut menuju pos 3 dan sepanjang jalan di pinggir-pinggir kami banyak ilalang yang tinggi-tinggi. Kalau lagi cerah sih enak jadi berasa teduh. Tapi kalau hujan dan gelap, Suasananya kayak di film-film horor barat guys. sampai di pos 3 kami berhenti sejenak untuk sekedar menghilangkan lelah dan dahaga. Tentunya sambil bercengkrama agar tim pendakian makin solid. Katanya sih hal ini yang penting untuk diperhatikan. Jangan sampai jadi orang yang egois ya ketika di gunung, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita berikutnya. Kalau bukan teman, siapa lagi yang akan pertama menolong kamu dalam kesulitan? Udah nyampe pos 3. Lumayan capek, tapi kayaknya udah terbiasa tadi dari pos 1 sampai 2. Agak lumayan capek. Nah, dari pos 2 sampai sini meskipun tanjakannya kayak gini tapi treknya mantap, gak bikin pengap, cuman agak pegal aja ini. Apa ini? Pundak. Bukan untuk menyender kamu, tapi untuk menyender masalah-masalahku. Kan Gunung Sangar tuh termasuk gunung yang pendek ya? Enggak, semuanya juga tinggi. Wah, tinggi. Setinggi harapan saya. Enggak, maksudnya ya nggak cuman sih 1690 mdpl kan lumayan kalau untuk saya gitu kan. Menurut Bang Amsal nih yang udah biasa ke puncak yang 3000-an. Jauh kenapa? Gimana, gampang nggak kesini? Semua trek juga sulit, capek. Alah. Kalau mau enak mah di kamar sih. Semua trek itu untuk dinikmati. Orang udud paru-paru orang senilai. Ya benar. Logika tanpa logistik itu lapar. Iya. Tapi logistik yang paling penting itu apa? Rokok. Paru-paru. Karena paru-paru Orang takut udud, orang nangis senilai. ya. Bener dago ya hulu. Balikan deh itu karekam di beledagna. Alah. Ah, bener ya yang diulang nanti. Let's go. Tuh aing da. Tak kamera ditinggalkan. Wow, cari watawa ditinggalkan. Mana ya kita ditinggalkan? Ayo ah. Pohon yuk. Jangan orang itu. Energi kami kembali pulih, tenggorokan juga sudah basah. Kami melanjutkan perjalanan ke pos 4 dan lanjut ke puncak saja. Karena menurut kami, pos 4 itu tanggung, puncaknya aja sudah terlihat. Tentu kami tidak sabar untuk menikmati keindahan kota Bandung dari puncak Sangar. Udah mulai terang. Udah mulai kelihatan. Untuk puncaknya mungkin sekitar 5 menit lagi. Ayo abad. Ngomong-ngomong, puncak Sangar itu ketinggiannya cuma 1690 mdpl. Katanya sih kalau di bawah 2000 mdpl itu belum gunung, tetapi bukit. Yang lebih tahu tentang ini boleh dong kasih tahu di kolom komentar. Untuk perlindungan dari hawa dingin dan yang lainnya, kami memulai mendirikan tenda di puncak Sangar dan rencana akan summit di puncak Mega yang ketinggiannya 2223 mdpl. Pelajaran hari ini yang saya dapatkan. Ternyata mendaki tidak secapek yang dipikirkan dan tidak semudah yang dijalankan. Semua itu perlu pengetahuan. Salam Belantara.
Di malam hari kami selalu terbangun oleh hawa dingin di gunung. Meskipun angin di sini tidak terlalu kencang, tetapi dinginnya sampai masuk ke dalam tenda. Tapi syukur ketika bangun tubuh kami kembali bugar dan siap untuk summit ke puncak Mega. Sekarang kita mau mulai pendakian ke Gunung Mega. Jam 3:30 kurang. Mau angetin dulu badan dan packing beberapa barang. Perjalanan mungkin sekitar 2 jam. Mau bawa carrier aja 1 mungkin. Yang lain ditinggal di sini. Let's go. Beri. Kami pun menghangatkan tubuh terlebih dahulu. Berhubung tidak ada satupun yang bawa daypack, jadi sebelum berangkat kami mempersiapkan 1 carrier untuk dibawa summit, yang isinya cuma cemilan, alat masak, dan 1 botol air. Sementara yang lainnya disimpan di dalam tenda. Katanya sih aman, cuma ya harus percaya saja dengan pendaki yang lain. Misalnya puncak Mega. Gaskeun. Cuak. Tadinya kami mau berangkat summit rame-rame dengan pendaki lain, tetapi kami lihat mereka sudah tidak ada dan sudah berangkat 15 menit lebih awal dari kami. Jadi malu, padahal saya bilang akan membangunkan mereka. Sekarang malah mereka yang bangun lebih awal. Trek pertama yang dilalui masih berupa punggungan gunung yang landai. Tetapi katanya tidak jauh akan ada 1 tanjakan yang lumayan ekstrim. Kami pun melewatinya dengan perlahan dan hati-hati. Untung hawa di sini masih sejuk, jadi tubuh kami tidak terlalu lelah. Kami juga bergantian membawa carrier. Kasian kan kalau Amsal terus yang bawa. Seperempat perjalanan. Kayaknya nyampe ke atas perkiraan sih jam 7. 7-an ya. Kemungkinan kita lihat aja nanti. Siap. Hah? Lumayan jam. Lumayan. Lain tiri sih. Jalan-jalan. Belum punggungan ini mah bad. Lagi pengumuman teh mimiti. Tonggong mau hiji. Macem tuh. Semangkuy. Sekarang jam 5:30. 4:30 lebih 7 menit. Kita nyampe di kayaknya sih ini punggungan pertama, puncak punggungan pertama kayaknya. Tapi gak tahu soalnya masih gelap. Kaki melangkah semakin jauh, langit pun kian semakin cerah. Dan di waktu inilah langit sedang cantik-cantiknya, kayak kamu. Rasanya ingin diam saja dan menikmatinya. Tapi ingat, tujuan saya bukan di sini. Saya pun sangat bersemangat dan meminta yang lain untuk diam terlebih dahulu. Biarkan saya melangkah lebih jauh dan bersiap untuk menerbangkan drone. Mungkin ada 4 punggungan yang telah kami lewati, dan sepanjang jalan memang indah. Tapi awas ya, jangan sampai terlena dengan keindahannya. Karena tepat di pinggir ada jurang yang tinggi, jadi kami harus tetap hati-hati. Kalau sampai terlena, bisa celaka nanti. Begitupun kalau kamu terlena dengan si doi. Sarana merosot. Terus alit aja nama. Kudu sering-sering naik bad, meh begang bad. Naik sekali turunnya 7 kilo. Kamu mau keril gitu aja? Itu seberapa liter? 50 seberapa kilo kira-kira? 5 kilo. 10 kilo cenah. Ayo. Tuh ke tangannya. Sampang ieu mah kosong karirna.
Ayo, satu dakian lagi. Capek nyenak carrier. Beban hidup udah besar, udah Ditambah. berat. Tambah carrier jadi beban. Jadi pindahkan ke si Amsal. Tapi lebih berat beban hidup daripada carrier lewat. Ya, Setelah melangkah jauh, kami pun bertemu kembali dengan pendaki yang lain dan ngobrol-ngobrol sebelum sampai ke titik puncaknya. bingung ini wah. Belum. Mau roti dulu nggak? Santai dulu ya. Ketemu lagi Sasya. Lintut sebelah kanan, Boy. Sampai bawa ada bawa. Ada bawa. Hmm? Ada bawa. Oke, apa sih ya? Gak bawa dive. Oh. Kirain tuh puncak yang tadi. Tapi Emang? dikata mana plakat ya? Ternyata ke atas lagi ya. Banyak prank di sini sih ya. Banyak prank. Punggungan, punggungan. Oh, ngecamp di dia. Anu puting. Yang kemarin. Enak kan? Ada lembangan mana nanu itu tuh. Oh, jauh deh ya tuh. Masih nepi ka luhur we kadinya tah. Jadinya Kepala iya itu. Nama pohonnya ya itu. Belum sampai di SK namanya. Parahita. Parahita. Iya. Oh. Gorman tuh. Gorman ya Parahita. Nah, Kalau kenal dekatnya cuman ya pasti kenal lah dong. itu puncak. Si Abdan udah di sana. Udah. Pokoknya yang bercahaya itu kepala Abdan. Turun aja om. Sifat alam itu tidak bisa kita prediksi, kadang bersahabat, kadang tidak. Tergantung seberapa siap kita untuk menyikapinya. Dan dari alam saya belajar cara untuk menyikapi kamu yang memang kelakuannya susah untuk ditebak. Ngebul tuh. Enggak, air cayan. Isin. Kegiatan di puncak biasanya apain aja, Cem? Ngopi lagi. Ngopi, Ngapain lagi ya? bercanda-canda ria. Mau cerita tentang mantan boleh gak? Gak boleh lah, tuh gak boleh Amsal. Gak boleh bercerita tentang mantan, jangan mau balikan lagi ya. Udah cari yang baru aja. Kenapa gak boleh bercerita tentang mantan? Kenapa Jut? Kenapa ya? Karena tadi juga di perjalanan memang ketika kita mendaki itu harus melihat ke depan, jangan ke belakang. Karena kalau kita melihat ke belakang itu pasti terkesima dengan alam. Begitupun melihat masa lalu kita bersama dia. Betul tidak Amsal? Tapi kan melihat ke belakang itu buat jadi kaca perbandingan. Nah, iya betul. Belajar. Jadi belajar. Kalau kita misalkan ada pembelajaran di belakang, Tapi kalau belajar dari dia kayaknya enggak dulu deh. kalau pembelajarannya Mending nyari yang baru. dijadikan pelajaran buat yang kedepannya sama yang baru. Nyari yang Gak kayak sama dia. baru di Indramayu. Alam itu mengandung, manusialah yang mengundang. Salam Belantara. Dari Tetap.
Kada-kada bisa uting cakan. Ada yang jatuh. Barang berharga sini. Sebaiknya jangan ditiru. Bocah jangan.